Lalu apa yang menarik dari UMKM itu? Nah, UMKM ini ada solusi, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial. Bayangkan kalau ada 10 orang yang menjalankan UMKM dan bisa membuat 10 lapangan kerja buat orang lain. Dari 10 orang itu berarti akan menghasilkan paling tidak 100 lapangan kerja. Nah, ini yang harusnya sama-sama kita dorong bahwa semua orang yang punya kesempatan untuk menjadi pelaku UMKM mengambil kesempatan ini. Saya Ristiawan, saya pendamping UMKM. Kalau bicara tentang UMKM hari ini, kontribusi yang diberikan UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja itu sangat besar sekali. Tahun ini kita mendapati fakta bahwa tingkat pengangguran terbuka itu 7,2 juta. Nah, UMKM ternyata sangat membantu untuk mengurangi tingkat dari pengangguran tersebut. Saya kemarin dari satu perjalanan di kota Salatiga, saya melihat ada satu kota yang tingkat pengangguran relatif rendah. Dan kalau lebih mikro lagi, ada satu kampung yang tidak ada pengangguran. Ketika saya berinteraksi dengan beberapa pelaku UMKM di sana, tingkat pengangguran itu bisa ditekan di satu wilayah karena banyaknya UMKM yang tumbuh dan menyerap tenaga kerja. Yang lebih menarik lagi adalah bahwa tenaga kerja yang terserap itu tidak terbatas. Jadi secara usia, secara latar belakang pendidikan itu lebih diakomodir oleh UMKM. Di Salatiga sendiri, UMKM sekarang sudah mulai tidak hanya memegang market secara lokal, tapi juga secara nasional, maupun ada beberapa UMKM yang bisa menjual produknya sampai keluar. Ini tentu saja tidak bisa berjalan sendiri, harus ada kolaborasi. Nah, kolaborasi dari siapa? Dari saya berinteraksi dengan beberapa pelaku UMKM, mereka bisa bertumbuh seperti itu. Salah satunya karena fasilitasi dari pemerintah, dari BUMN, misal melalui rumah BUMN, pemerintah dengan dinas koperasi dan UMKM-nya, lalu juga dengan swasta yang memberikan ruang pendampingan buat mereka. Lalu mereka menyampaikan testimoni, apa sih yang paling mereka butuhkan sebagai pelaku UMKM? Masa klasik dari dulu adalah UMKM selalu 3 hal. Yang pertama produksi, yang kedua untuk permodalan, yang ketiga itu untuk pemasaran. Nah, hari ini kita harus mengakui bahwa UMKM mendapatkan iklim yang lebih baik. Misal dari sisi pendanaan, pemerintah mempunyai program KUR yang suku bunganya rendah, kurang lebih hanya 5%. Lalu dari sisi produksi, untuk para produsen makanan, izin halal itu dipermudah, beberapa malah gratis. Lalu dari sisi pemasaran, kami pernah merasakan sebagai fasilitator UMKM diberikan kesempatan untuk mendampingi UMKM yang mau dan layak untuk diikutkan di pameran-pameran. Pamerannya bisa tingkat nasional, biasanya di Jakarta atau di venue-venue wisata yang lain, ataupun internasional. Yang sering kali didapat ada misal Malaysia, atau ke Belanda, atau di Eropa Timur lainnya. Nah, ini fasilitasi-fasilitasi yang lebih dibutuhkan oleh UMKM. Tapi dari sisi pelaku UMKM sendiri, mereka tentu tidak boleh berpuas diri. Tantangan terbesar yang mereka rasakan ternyata bukan terkait secara teknis bagaimana mereka memproduksi atau mempersiapkan jasa yang mau ditawarkan. Tapi yang paling utama yang mereka harus siapkan adalah mental. Nah, mental ini menjadi kunci sukses dari beberapa UMKM yang saya temuin. Ini terkait sama soft skill.
UMKM yang sifatnya adalah perorangan atau badan usaha perorangan sangat mengandalkan dari kapasitas karakter dari si pemilik usaha tersebut. Saya memiliki pandangan bahwa beberapa dari pelaku UMKM yang sukses itu mempunyai satu pola karakter yang sama. Yang pertama, mereka itu orang-orang yang adaptif, yang sangat cepat merespon perubahan yang ada. Yang kedua, para pelaku UMKM itu orang-orang yang gigih. Gigih itu seperti yang saya lihat, mereka gagal atau belum berhasil dengan satu bidang usaha di UMKM-nya, dia nggak akan patah arang. Dia akan mencari kemungkinan-kemungkinan dan peluang lain yang bisa membuat usaha itu berjalan. Mereka tidak mudah ketika mentok gitu, tidak mudah putus asa. Yang ketiga, mereka pembelajar. Saya melihat satu UMKM yang progresnya begitu baik. Dari mereka memulai dari omset yang kecil, lalu menjadi lebih besar dan lebih besar, itu karena dia gigih dan mau belajar ikut beberapa kontes yang diadakan oleh swasta. Misal kayak e-commerce membuat kontes wirausaha muda. Nah, dia mengikuti itu dan dia mendapat banyak feedback. Feedback misal dari sisi produknya, feedback dari sisi cara pemasarannya, lalu feedback dari cara mengkomunikasikan produk ke publik. Nah, ini yang harus dimiliki oleh para pelaku UMKM. Pertama tadi adaptif, yang kedua mau belajar, yang ketiga semangat yang selalu gigih, tidak pantang menyerah. Lalu apa yang menarik dari UMKM itu? Nah, UMKM ini ada solusi, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial. Bayangkan kalau ada satu orang yang menjalankan UMKM dan bisa membuat 10 lapangan kerja buat orang lain. Dari 10 orang itu berarti akan menghasilkan paling tidak 100 lapangan kerja. Nah, ini yang harusnya sama-sama kita dorong bahwa yuk, semua orang yang punya kesempatan untuk menjadi pelaku UMKM mengambil kesempatan ini. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, misal dengan mendapat penambahan nilai ekonomi, tetapi juga berdampak buat lingkungannya, buat orang-orang sekitarnya. Apalagi kalau teman-teman yang masuk ke UMKM ini adalah teman-teman yang punya kapasitas, misal punya background pendidikan yang lebih baik, tentu itu akan amplifier, mempercepat dari tumbuhnya UMKM tersebut, dan tentu saja akan memperluas dampak yang bisa ditimbulkan. Saya pernah berinteraksi sama pasangan suami istri yang punya background pendidikan yang baik. Salah satunya dia kuliah di sini di UI, satu lagi kuliah di Universitas Negeri di Semarang. Ketika mereka mulai berbisnis di UMKM ini, tentu startingnya berbeda. Mereka sudah bisa melihat market dengan cara yang berbeda dibanding misal generasi sebelumnya. Nah, ini mempercepat laju dari pertumbuhan UMKM tersebut. Dan tentu saja ini mempermudah mereka untuk berkomunikasi dengan potensial buyer, baik di Indonesia maupun di luar. Ini loh yang sama-sama harus kita dorong sekali buat teman-teman yang punya kapasitas, baik modal, baik pendidikan, baik jaringan sosial, itu dimanfaatkan untuk membuat UMKM baru. Di bulan depan kami bekerja sama dengan salah satu yayasan sosial di Bandung. Kita akan membuat training semacam youth camp buat anak-anak lulusan SMK yang belum masuk kuliah. Ada 25 anak yang akan kami dampingi untuk bisa mendapatkan modal awal dalam bentuk pelatihan soft skill untuk mempersiapkan mereka menjadi wirausaha muda. Pun ketika mereka akhirnya sambil kuliah,
Tapi selama 1 tahun ke depan mereka akan didampingi untuk membuat usaha-usaha yang relevan sama minat mereka. Kami percaya bahwa kalau semakin banyak orang yang bergerak di ranah UMKM, ini akan mempercepat dari pertumbuhan UMKM sendiri itu, lalu secara pasti akan menurunkan tingkat dari pengangguran. Kita semua percaya bahwa seperti yang lagi rame-rame belakang ini, di UMKM tidak ada batas usia. Yang penting siapa mau kerja dan punya kemauan skill dasarnya pasti akan terakomodir. Nah, ini juga yang menarik bahwa mayoritas dari orang-orang yang belum terakomodir di pekerjaan formal, yang paling mungkin menampung adalah UMKM. Makanya saya bilang, kalau mau mengurangi pengangguran di Indonesia, salah satu tipsnya, dan itu yang sudah teruji adalah UMKM. Mari maju UMKM.